never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the. Hello guys, welcome to my channel. Jadi di liburan sekolah kali ini gue mengajak keluarga gue buat liburan ke Yogyakarta. Nah kali ini kita berada di Lavatur Merapi, Yogyakarta. Nah Lavatur Merapi itu berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Ya untuk perjalanan bisa ditempuh sekitar 1-1,5 jam menggunakan mobil. Itu pun tergantung dengan kondisi lalu lintasnya guys. Untuk paket trip Lavatur itu harga bervariasi ya guys, dimulai dari 400.000 sampai 750.000 dengan maksimal 4 orang untuk satu mobil. Untuk Lavatur Merapi menawarkan berbagai destinasi menarik yang memberikan wawasan tentang dampak letusan Gunung Merapi dan juga keindahan alam sekitarnya. Nah ini nih guys, berikut beberapa wisata yang bisa kalian kunjungi selama Lavatur di Merapi. Yang pertama itu ada Museum Sisa Hartaku ya. Museum ini menampilkan sisa-sisa barang milik warga yang terkena dampak letusan Merapi. Nah kalian bisa melihat berbagai benda yang rusak seperti perabotan, sepeda motor, mobil. Nah seperti itu guys. Yang kedua itu ada Bunker Kali Adem. Bunker ini dibangun sebagai tempat perlindungan dari awan panas Merapi. Meskipun bunker ini tidak sepenuhnya berhasil melindungi dari letusan, tempat ini memberikan wawasan tentang upaya mitigasi bencana guys. Dan yang ketiga ada Batu Alien. Batu besar ini dinamakan Batu Alien karena bentuknya yang unik dan lokasinya yang jauh dari pusat letusan. Batu ini terlempar beberapa kilometer oleh kekuatan letusan Gunung Merapi loh guys. Yang keempat itu Desa Petung, desa yang terdampak parah oleh letusan. Jadi kalian dapat melihat rumah-rumah yang hancur dan cerita tentang evakuasi penduduk saat letusan terjadi. Nah berikutnya yang kelima itu ada pemandian air panas. Beberapa rute Lavatur juga menawarkan kunjungan pemandian air panas alami yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik guys. Yang keenam itu ada Batu Wajah, batu besar yang menyerupai wajah manusia. Batu ini menjadi salah satu spot foto favorit bagi wisatawan. Dan yang ketujuh ada Kali Kuning, sungai yang alirannya berubah drastis akibat letusan. Kali ini memberikan gambaran tentang kekuatan aliran lahar saat letusan terjadi. Yang kedelapan itu ada makam Mbah Marijan guys. Nah Mbah Marijan ini adalah juru kunci saat terjadinya letusan Gunung Merapi. Dan yang kesembilan itu ada Garden of Memory. Jadi ada taman yang didedikasikan untuk mengenang para korban letusan Merapi. Tempat ini memberikan suasana yang tenang dan reflektif. Jadi begitu loh guys, gambaran beberapa tempat yang bisa kayak kalian kunjungi saat Lavatur Merapi Yogyakarta. Jaga. Ngadakan tur-tur ini kapan mas? Mulai ngadakan acara kayak gini ini 2000 berapa? Jadi sepanjang perjalanan kalian akan dijelaskan oleh tour guide-nya tentang histori terjadinya letusan Gunung Merapi guys.
Jadi menurut gua kalau kalian berliburan itu seenggaknya kalian juga tahu dengan historinya. Jadi kalian bisa berbagi pengalaman, bercerita tentang liburan kalian kepada teman-teman atau keluarga. Untuk kawasan sekitar Gunung Merapi yang berada pada ketinggian antara 900 sampai 1300 meter di atas permukaan laut ya. Jadi kalau base camp populer seperti Kali Adem misalnya berada pada ketinggian sekitar 1100 mdpl ya. Yang pasti di ketinggian ini memberikan udara yang sejuk dan pemandangan yang menakjubkan di sekitar gunungnya. Anda memasuki kawasan Bencana Merapi. Waktu masih belum ini jalan belum ada jalan. Guys, letusan Gunung Merapi Yogyakarta ini terjadi di 2010 ya. Ya, salah satu letusan terbesar dalam sejarah modern Merapi. Letusan ini berlangsung dari akhir Oktober hingga awal November dan mengakibatkan lebih dari 300 kematian serta memaksa evakuasi sekitar 350.000 orang. Letusan ini menghancurkan sejumlah besar rumah dan lahan pertanian serta menyebabkan kerusakan parah di sekitar wilayah Cangkringan, guys. Jadi kali ini kita bakal berkunjung ke museumnya Mbah Marijan. Ntar di sana bakal ada beberapa barang-barang yang terdampak akibat letusan, seperti ada sepeda motor, mobil, dan juga histori terjadinya gempa di 2010. Dan juga ada beberapa nama-nama korbannya, guys. Ya, ayo turun dulu ya Kak, bentar Kak. Kita untuk destinasinya nggak jauh, cuma naik ini aja. Sini Kak, ayo gendong. Sini, sini. Selamat datang di Petilasan Mbah Marijan. Terkenal kali dia di sini. Ya, juru kunci. Mbah Marijan tuh juru kunci di sini, Bel. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman udah almarhum. Kami sudah sampai di tempat penjelasan Mbah Marijan di Yogyakarta. Oh, jadi ini salah satu setelah Gunung Merapi deh, Pak. Ini mobil evakuasi. Mobil evakuasi. Ini rumahnya. Ini motor Pak Asih. Jadi di sini ada tulisan motor Pak Asih ya. Jadi motor Pak Asih ini adalah motor yang
digunakan setiap hari dulu sebelum terkena erupsi yang 2010 untuk mengangkut hasil pertanian menuju ke rumah ya, kayak misalkan kayak rumput dan macam-macam hasil pertanian. Jadi Pak Asih ini adalah putra dari almarhum Mbah Marijan yang sekarang menjadikan sebagai juru kuncinya setelah almarhum Pak Marijan meninggal. Dan di sini juga ada, ini adalah bekas peralatan amplifier yang ada di Masjid Al Amin sini. Nah, ini adalah masjid kampungnya. Masjid kampung Muhammad. Jadi ini dulu setelah terkena erupsi ini adalah menjadi barang bekas dan kemudian jadi satu sekali barang benda koleksi setelah terkena erupsi yang dari kemarin. Dan di sini juga ada ini Mas, ada mobil APB. Ini mobil APB yang dipakai buat evakuasi bersama 2 relawan yang berada di sana. Namun kemudian terkena erupsi karena kedulan awan panasnya sampai ke pemukiman Mbah Marijan sini, jadi tidak mampu terselamatkan karena kedulan awan panas sampai ke pemukimannya atau kampungnya Mbah Marijan. Jadi almarhum Mbah Marijan meninggal bersama 2 relawan yang ada di sana. Nanti untuk kronologinya bisa dibaca di sana mulai dari jam 17.30 yang 26 Oktober 2010. Oke Pak. Perabotan rumah tangga ini adalah dulu milik almarhum Mbah Marijan beserta tetangga-tetangganya. Jadi ini dulu juga tertimbun pasir yang dari erupsi Merapi. Jadi ini digali dijadikan satu di sini sebagai barang benda koleksi setelah terkena erupsi yang 2010 kemarin. Jadi untuk perabotan rumah tangganya kayak gitu. Dan di sini Mas, ini adalah ruang tamu. Jadi ini adalah ruang tamu yang milik Mbah Marijan. Jadi ini dulunya adalah untuk menerima tamu apabila ada yang berkunjung dan ada kaitannya dengan mitigasi bencana ke Gunung Merapi. Jadi nanti di sini dijata untuk melakukan pendakian. Dijata di sini nanti dari jam pemberangkatan sampai pulang sudah dijata di sini. Dan nanti sebelum naik ke puncak jadi juga menentukan apa saja yang menjadi Patangan-patangan selama mendaki ya. Betul kayak gitu. Jadi pokoknya setiap orang mau mendaki harus mampir ke rumah Mbah Marijan ya. Buat data itu sama pantangan-pantangan gitu. Dan di situ juga ada itu adalah bekas-bekas gamelan. Kesenian tradisional ya. Iya Pak. Relawan sama wartawan yang bawa Ini ala musik punya Mbah Marijan. Sama Mbah Marijan. Tapi totalnya emang 39 ini Pak? Ya, 39 dan bersama relawan yang erupsi Merapi. Yang di wilayahnya Marijan Ini gambaran-gambarannya Pak, terjadinya Pak. Relawan. Oh ini ya sampingnya. Yang 2010 kemarin. Aku dulu pernah dengar cerita ada seorang ibu-ibu yang ibaratnya ikut meninggal juga karena nungguin ibunya sakit nggak bisa turun. Ada ya Pak? Jadi ini foto-foto seperti ini Bu. Ini bayangan ini kampung bisa serata ini. Kami semua ya. Apa kawasan? Tempat ini belum terkenal dan 2 reporter yang ikut jadi korban. Tempat ini terkena erupsi lagi tahun 2000 Kalau ini adalah foto Pak Asih ini Mas. Foto Pak Asih. Oh ini Pak Asih yang motor tadi ya Pak? Ya. Yang anaknya Mbah Marijan? Mbah Marijan beserta istri dan anaknya. Berarti sekarang Pak Asih yang menjadi juru kunci saat ini? Kalau ini adalah istri dari almarhum Mbah Marijan. Oh istri yang Asih masih hidup Pak? Oh enggak, kalau udah meninggal kurang lebih sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun lalu ya?
kalau di sini ini adalah urut-urutan juru kunci Merapi Mas. Jadi ini adalah Bardo, ayah dari almarhum Mbah Marijan. Oh, berarti emang keturunan ya, Pak? Betul, ya, gitu. Setelah Berarti habis itu Mbah Marijan, Terakhir Pak baru Pak Asih. hasilnya. Oke. Dan kalau ini Mas, ini adalah acara penobatan atau pelantikan diresmikannya Pak Asih menjadi juru kunci Merapi. Juru kunci Merapi. Setelah menggantikan almarhum Marijan yang dilantik Hamengkubuwono yang ke-10 langsung. Nah, ini jadi acara. Ini Mbak Asihnya. Ya, ini Pak Asihnya. Masuk juga nggak apa-apa Mas. Maksudnya bukan di sini, ini hanya cuma di sini. Nggak apa-apa Mas, masuk nggak apa-apa. Dan akan. Assalamualaikum. Jadi ini makam yang ini ya, cuma batu nisannya aja ya. Ketilasan ya. Temannya meninggal Mbah Marijan. Mbah Marijan ya. Pasti evakuasi. Duduk kan ya, duduk. Ya, batu nisan tuh kayak gini. Jadi kalau kita meninggal tuh, nanti kita dimasukin ke tanah, nanti dipakai batu nisan ini. Bang, jangan mandi kaki loh. Jadi seperti itulah gambaran saat terjadinya letusan Gunung Merapi. Oh ya guys, setelah Mbah Marijan meninggal saat terjadinya letusan Gunung Merapi, untuk posisi juru kunci Gunung Merapi itu digantikan oleh anak Mbah Marijan, yaitu Mbah Asih. Oh, setelah terjadinya letusan di 2010, di 2018 juga sempat terjadi letusan ya guys ya. Cuman ya letusan kecil yang menyebabkan abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah sekitar, namun tidak ada korban jiwa. Namun aktivitas ini lebih ke arah peningkatan kewaspadaan bagi penduduk di sekitar lereng Merapi. Dan juga di 2020 sampai 2021 juga ada dampak ya, seperti aktivitas vulkanik meningkat ya sejak akhir 2020 dan berlanjut hingga 2021, menghasilkan aliran lava dan awan panas. Ribuan orang dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Letusan ini tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, namun menyebabkan kerusakan material dan evakuasi penduduk di daerah rawan. Bayangkan berapa dia batunya, dia mau laharnya tuh Mas. Lari sambil kita menunggu apa benda yang berada di yang sekiranya masih bisa terselamatkan gitu ya. Itu pernah ya di Surabaya itu banjir tapi banjir api. Iya, udah kendor tuh. Iya. Laharnya lahar api. Lahar api. Ya Allah. Kalau mungkin kalau Itu Mas tahun berapa waktu kejadiannya? Mas umur berapa waktu itu? oh kalau saya maksudnya itu baru saja menikah, jadi saya sekitar 2010 kemarin itu sekitar Ya tapi tahu lah kita sejarah. ya. 2010 Pak. Waktu bunyi Pak, bunyi itu gimana bunyinya Mas? Sampai kita pakai Kalau bunyi itu. kalau ibunya nggak pernah saya yang lain sekarang dengarkan di tanah. Oh, tapi lebih kuat lagi. Ini batu-batu besarnya batu karena pecahan jalan atau dari Gunung Merapi? Batu-batu nih? Ya Allah. Jadi entah terbawa, entah terbang atau gimana juga kurang tahu loh. Karena pada saat kejadian kita sudah lari. Udah lari ya lah. Kayak di Gunung Merapi di Bukit Tinggi itu sampai kepala orang putus semua. Iya iya. Yang kena batu itu sampai putus kepala orang. Pecah ini pecah besar batunya. Ya, ini besar batunya. Apa besarnya batunya? Tambah lagi batunya panas gitu. Iya, pasti panas. Panas pasti.
Orang kena debunya bisa melepuh kulit semua. Ini apa Mas? Kita ke Bangor. Oh Bang. Anak masih saya baru satu. Cowok cewek. Cowok. Saya pengen nambah lagi sebenarnya Mas. Kalau banyak anak itu rame, tuanya itu maksudnya asik gitu loh Mas. Asik ya. Iya. Banyak tujuan. Iya, banyak tujuan. Kita mudanya harus bekerja keras, tapi tuanya kita terjamin gitu. Iya Mas. Iya dong. Wih, Masya Allah. Ma, pemandangannya Ma. Jadi bangker ini dibangun sebagai tempat perlindungan dari awan panas ya guys ya. Nah, di bangker ini bisa memuat kurang lebih untuk 40 orang. Di mana di dalamnya selain menampung 40 orang juga memiliki 2 ruangan untuk menaruh logistik dan juga toilet. Namun bangker ini diperuntukkan hanya untuk berlindung dari awan panas, dan saat terjadi letusan lava Gunung Merapi sempat masuk ke dalam bangker tersebut loh guys. Ada yang berlindung di dalam bangker. Jadi sebelum dibangun bangker ini, jadi ini adalah tempat wisata camping ground. Camping ground Mas. Jadi untuk mendirikan tenda-tenda. Jadi itu setelah terkena erupsi yang 2006, itu bangker ini sudah tidak digunakan lagi. Gelap, gabut, gelap, gabut. Udah orang mana itu? Kenapa bunda nggak sini ya? Jelas nggak nih? Jelas nggak? Sayang nggak? Assalamualaikum. Baca assalamualaikum Kak. Foto bareng di ini toiletnya nih. Makanan, minuman sudah disiapkan ini sebelum tahun baru. Tapi setelah tahun baru semua peralatan diambil oleh pemerintah karena itu panas. Ini sebagai bukti kalau cairan panasnya itu di dalam Masya Allah, indahnya. Udaranya juga seger ya, juga menusuk tulang gitu. Oh ya, di sini dulu dijadiin buat tempat perkemahan ya. Namun untuk pendakian dan perkemahan untuk saat ini ditutup karena status Gunung Merapi yang siaga. Ya jelas pintar.
Jadi kalau kalian ke Jogja untuk liburan ke Lavator itu sangat direcommended ya, apalagi kalian mengajak keluarga, anak-anak, karena itu penting buat edukasi anak-anak kita juga. Selain itu, pertualangan off-road dengan jeep itu juga memberikan sensasi adrenalin ya. Dan juga sepanjang perjalanan kalian bakal disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan, karena selama perjalanan pemandangannya sangat luar biasa ya, termasuk hutan hijau, sungai, landscape vulkanik. Terus pengalaman yang gue dapat bersama anak-anak di saat Lavator ini, kita juga bisa mengunjungi desa-desa yang terdampak letusan ya, bisa berinteraksi dengan penduduk lokal ya, terus juga bisa melihat sisa-sisa bangunan ya. Kalian bisa melihat sisa-sisa bangunan yang hancur akibat letusan, yaitu memberikan gambaran nyata ya tentang skala kehancurannya ya. Terus juga ini ya, menikmati udara segar dan alam yang terbuka ya, seperti rekreasi alam gitu, karena udara pegunungan yang segar terus lingkungan yang asri ya menjadikan tur ini sebagai kesempatan untuk rekreasi dan melepas penat lah dari kehidupan hidup pikuk kota ya guys. Selain itu yang pasti kalian juga bakal dapat wawasan geologi dan vulkanologi lah ya, pengetahuan ilmiah gitu ya. Pemandu wisatanya seringkali memberikan informasi tentang proses geologi dan aktivitas vulkanik Gunung Merapi ya, menambah nilai edukatif lah dari tur ini guys. Dan bagi gua Lavator Merapi adalah kombinasi yang sempurna antara pertualangan, edukasi dan refleksi ya, seperti memberikan pengalaman wisata yang kaya dan bermakna. Dan juga ini juga menjadi destinasi penutup liburan gua dan keluarga guys. Setelah Lavator Merapi, gua bakal kembali ke Bandung. Mungkin bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke Yogyakarta, dengan menonton video ini mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian untuk menambah salah satu destinasi wisata kalian saat kunjungan ke Yogyakarta. Oh ya guys, by the way, paket tur Lava Merapinya gua ngambil yang paket 400.000. Itu tujuannya ke makam Petilasan Mbah Marijan, ke bunker, ke taman, terus habis itu kemana lagi ya lupa gua gitu. Pokoknya durasinya selama 1,5 jam guys. Untuk Lavator kalian bisa melakukan pemesanan melalui online, cuman kalau saran gue sih mending pemesanannya on the spot ya. Jadi kalian bisa memilih tur mana yang cocok bagi kalian. Yang pasti harganya bervariatif tergantung dengan tujuan dan durasinya.
kita akan menuju ke lokasi terakhir tur kita, yaitu ke Garden of Memory, di mana taman yang didedikasikan untuk mengenang para korban letusan Merapi. Ya, tempat ini memberikan suasana yang tenang dan reflektif, guys. Dan juga di sini ada arwana permainan seperti Flying Fox ya, dan juga spot-spot foto yang keren, guys. Orangnya nunggu. Pak, ini kayak tangan gitu loh kak tuh. Kota Jogja kelihatan tuh. Kota Jogja kak. Bagus nggak pemandangannya? Review dong. Kelihatan kota lain. Kota lain itu Jogja. Rumah kurcaci bang. Mas kurcaci. Kamera mas atau? Masya Allah. Oke, bareng-bareng maju 1, 2, 3. Bisa masuk dulu. Ya, coba ya, masuk dulu. Dan nama oke, ready. 1, 2, 3. Sambil bilang Jogja kan. Harus gesek ngomong ngindar-ngindar. Iya. Nggak pakai helm. By the way, terima kasih kalian udah nonton perjalanan kami di Lavatur Merapi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan dalam setiap perjalanan Anda. Salam wisata dari kami, riding aja dulu. See you guys, bye bye. Ini juga rusak Bu, yang 2010 kemarin. Jadi untuk pembangunan jalan ini diambilkan dari hasil tambang yang dikelola oleh warga itu. Jadi kan Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.